Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pembelajaran IPA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai zat dan karakteristiknya. Ini adalah materi yang sangat sayang jika kalian lewatkan. Untuk itu, mari perhatikan dengan baik dan tonton videonya sampai habis. Jangan di-skip ya. Nah, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kita awali pembelajaran kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama perhatikan beberapa benda berikut. Yang pertama ada meja, kemudian asap pabrik, kemudian air, ada juga minyak, ada batu, dan ada gas yang ada di dalam balon. Nah, yuk sama-sama kita kelompokkan benda tersebut ke dalam kelompok yang sama. Ada yang bisa nggak? Baik, kelompok yang pertama ada meja dan batu. Benar. Kelompok yang kedua ada air serta minyak. Kelompok yang ketiga ada asap pabrik dengan gas yang ada di dalam balon. Nah, kira-kira apa sih kemiripan yang terdapat pada benda-benda tersebut sehingga dikelompokkan ke dalam satu kelompok yang sama? Ayo coba dipikirkan bersama, kira-kira apa ya kemiripan ciri yang terdapat pada benda-benda tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bahas mengenai sifat zat padat, cair, dan gas. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kira-kira zat itu apa ya? Iya, benar sekali. Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Dikatakan memiliki massa artinya dia dapat ditimbang. Sedangkan menempati ruang artinya dapat terlihat. Nah, contohnya pada zat padat. Nah, zat padat dapat dihitung atau ditimbang, kemudian dapat terlihat. Kemudian ada zat cair. Zat cair dapat ditimbang dan dapat terlihat. Kemudian ada gas. Nah, bagaimana cara menimbang gas? Menimbang gas yaitu dengan cara dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam wadah sehingga dapat ditimbang. Contohnya kita masukkan ke dalam balon atau kita masukkan ke dalam tabung seperti di kehidupan kita sehari-hari, yaitu gas yang ada di dalam tabung gas LPG. Kemudian baru dapat ditimbang berapa massanya. Zat padat. Salah satu contoh zat padat adalah batu. Nah, kita bisa melihat struktur dari batu tersebut atau molekulnya atau struktur yang paling kecilnya. Nah, bisa kalian perhatikan di sini yang bola-bola banyak di bagian bawah. Nah, ternyata molekulnya tersusun sangat rapi seperti pada gambar bola-bola yang ada di bawah. Nah, kemudian gambar molekul tersebut adalah hasil pembesaran beberapa kali lipat. Tapi pada kenyataannya kita tidak dapat melihat secara langsung ya oleh mata. Untuk itu kita memerlukan bantuan berupa mikroskop. Kenapa? Karena ukurannya sangat kecil. Nah, ciri-ciri dari zat padat diantaranya adalah bentuknya tetap. Artinya bentuknya tidak berubah-berubah. Kalau kita ambil meja merupakan zat padat. Nah, jika kita bawa ke tempat lain, atau kita letakkan ke tempat yang lain, maka bentuknya akan tetap seperti meja. Kemudian yang kedua, ukuran atau volumenya tetap, tidak berubah.
Nah, sifat yang selanjutnya adalah gerakan antar partikelnya tidak bebas. Kenapa? Karena partikelnya sangat rapat sehingga tidak dapat bergerak bebas. Kemudian letak partikelnya sangat berdekatan. Jadi bisa kalian amati bagaimana letak partikel dari zat padat. Ini sangat berdekatan. Kemudian, karena letak partikelnya berdekatan, maka sifat yang selanjutnya gaya tarik-menarik antar partikelnya sangat kuat. Molekul zat padat ini sifat tolong-menolongnya sangat kuat, sehingga tarikannya begitu kuat antar satu molekul dengan molekul yang lainnya. Kemudian ruang antar partikelnya kecil, sudah jelas. Kenapa ruang antar partikelnya kecil? Karena jaraknya yang begitu berdekatan atau begitu rapat. Nah, contoh dari zat padat diantaranya batu, kayu, meja, kursi, bola, dan lain sebagainya. Kita lanjut yang kedua yaitu zat cair. Nah, salah satu contoh dari zat cair adalah air. Bisa kalian perhatikan bagaimana bentuk molekul dari air. Nah, gambar molekul pada zat cair itu seperti yang ada di gambar yang paling bawah, yaitu yang ada bola-bola birunya. Nah, sifat-sifat dari zat cair yang pertama adalah bentuknya tidak tetap. Bentuk dari zat cair ini adalah mengikuti wadahnya. Apabila kalian masukkan zat cair ke dalam gelas, maka bentuknya akan menjadi gelas. Kemudian apabila kalian masukkan ke dalam botol, maka bentuknya akan seperti botol. Kemudian sifat yang selanjutnya, volume atau ukurannya tetap. Seandainya kalian masukkan satu gelas air, kemudian kalian pindahkan ke dalam botol, maka ukurannya atau volumenya tetap, yaitu sebesar satu gelas air walaupun kalian pindahkan ke dalam botol. Sifat yang selanjutnya yaitu gerakan antar partikelnya agak bebas. Kenapa? Karena jarak antar molekul dari zat cair itu lebih renggang dibandingkan zat padat. Nah, ini ya, letak partikelnya agak renggang atau jaraknya sedikit renggang. Kemudian gaya tarik-menarik antar partikelnya kurang kuat. Kenapa? Karena jarak partikelnya tadi sedikit renggang. Kemudian sifat yang terakhir, ruang antar partikelnya agak besar. Ya, karena dia berjarak, karena dia renggang, maka ruang antar partikelnya sedikit besar. Sehingga dia bisa bergerak agak sedikit bebas. Contoh dari zat cair diantaranya ada air, minyak, kemudian susu, kecap, kemudian ada shampoo, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut ke zat yang berikutnya yaitu zat gas. Salah satu contohnya adalah kepulan asap dari pabrik. Nah, bisa kalian perhatikan bagaimana bentuk molekul dari zat gas. Adapun sifat-sifat zat gas yaitu yang pertama, bentuknya tidak tetap, artinya mengikuti bentuk dari wadahnya. Seandainya kalian masukkan zat gas ke dalam balon, maka bentuknya akan seperti galon. Jika kalian masukkan ke dalam tabung, maka bentuknya akan seperti tabung. Kemudian ukuran atau volumenya berubah. Kenapa ya kira-kira zat gas itu ukuran atau volumenya berubah? Nah, karena zat gas ini tidak bisa diam, kemudian dapat keluar dari wadahnya karena sangat ringan, sehingga volumenya dapat berubah. Apabila kalian letakkan gas yang ada di dalam balon, kemudian kalian pindahkan ke dalam wadah yang lain, maka ukuran volumenya pasti akan berubah karena ada yang keluar dari wadahnya. Sifat yang selanjutnya, gerak antar partikelnya sangat bebas. Karena apa? Karena letak partikelnya sangat berjauhan atau jarak partikel yang satu dengan yang lainnya sangat berjauhan. Nah, gaya tarik-menarik antar partikelnya sangat lemah. Karena jauh, maka tarikannya semakin lemah. Kemudian, ruang antar partikelnya sangat besar. Contoh dari zat gas ini adalah
asap pabrik, asap knalpot, asap kendaraan, kemudian gas dalam balon, dan lain sebagainya. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, oleh karena itu, sekarang kalian sudah paham kan kenapa meja dan batu dikelompokkan menjadi kelompok yang sama, air dikelompokkan dengan minyak ke dalam kelompok yang sama, kemudian asap pabrik dikelompokkan di kelompok yang sama dengan gas yang ada di dalam balon. Karena ketiga kelompok ini memiliki kesamaan ciri dan sifat, di mana kelompok 1 merupakan contoh dari benda padat, kelompok 2 merupakan contoh dari benda cair, dan kelompok 3 adalah contoh dari benda gas atau zat gas. So easy kan? Karena mudah, maka dari itu mari kerjakan tugas berikut ini. Buatlah tabel perbedaan sifat antara zat padat atau solid, kemudian zat cair atau liquid, dan zat gas. Kemudian berikan masing-masing 5 contoh dari zat-zat tersebut. Selamat mengerjakan. Baik, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai perubahan wujud zat. Nah, perubahan wujud zat yang pertama yaitu membeku. Membeku yaitu perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Membeku dapat terjadi karena adanya penurunan ataupun pendinginan suhu yang dialami suatu benda. Contoh dari peristiwa membeku adalah air yang menjadi es batu ketika didinginkan. Kemudian ada serbu agar-agar yang mengeras ketika dilarutkan ke dalam air panas, kemudian kita biarkan sampai dingin. Kemudian ada gula merah cair yang dibiarkan, maka akan mengeras. Selanjutnya, ada lilin yang mencair, apabila dibiarkan lama-kelamaan akan mengeras. Perubahan wujud zat yang selanjutnya yaitu mencair, di mana peristiwa mencair ini adalah peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Nah, contoh dari peristiwa mencair adalah es batu yang kita biarkan akan mencair. Kemudian ada coklat yang akan meleleh ketika kita letakkan di atas uap panas. Selanjutnya ada lilin yang meleleh saat dipanaskan. Dan ada juga es krim yang mencair pada saat kita biarkan. Selanjutnya ada peristiwa menguap. Peristiwa menguap adalah perubahan wujud zat dari cair menjadi zat gas. Nah, contoh dari peristiwa menguap yaitu pakaian basah yang dijemur di bawah sinar matahari akan kering. Kenapa? Karena air yang ada di pakaian tersebut akan menguap, berubah menjadi gas dan akan naik ke langit karena terkena sinar matahari. Kemudian ada bensin yang dibiarkan terbuka lama-kelamaan akan habis karena menguap. Kemudian ada air yang direbus. Nah, air yang direbus ini lama-kelamaan akan habis. Kenapa? Karena terjadinya proses atau peristiwa penguapan pada air yang direbus. Kemudian, apa buktinya? Nah, jika kita memasak air menggunakan panci, kemudian kita buka tutup panci, maka akan keluar seperti asap yang mengepul. Itu adalah merupakan uap air yang akan naik ke atas. Selanjutnya ada parfum. Ketika kita menyemprotkan parfum, maka lama-kelamaan parfum tersebut wanginya akan habis. Kenapa? Karena berubah menjadi gas dan terbang ke udara. Penguapan ini sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan setiap hari. Salah satu proses penguapan yang ada di bumi adalah terjadi pada saat siang hari, di mana seluruh air yang ada di bumi akan menguap ke atas langit ketika terkena sinar matahari, baik itu air laut, air danau, air yang ada di darat, kemudian gletser atau bongkahan es, dan air yang lainnya yang ada di bumi. Di dalam surah Al-A'raf ayat 57 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kullis thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Nah, artinya dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira mendahului kedatangan rahmatnya, yaitu hujan, sehingga apabila angin itu membawa angin mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dari ayat tersebut, kita ketahui bahwasanya salah satu karunia Allah yang paling besar yang Allah berikan untuk kita adalah angin, di mana angin bergerak membawa awan tebal ke daerah yang kering dan tandus untuk menurunkan hujan di tempat tersebut. Nah, hujan berperan dalam menghidupkan lahan yang mati. Para ilmuwan telah meneliti bahwasanya hujan di samping membawa butiran air juga membawa material penting yang berfungsi sebagai pupuk. Salah satu yang terkandung dalam air hujan yaitu garam-garam mineral. Jadi, dengan demikian, hujan adalah sumber pupuk yang sangat penting. Dengan pupuk yang dikandung pada butiran hujan, dalam waktu 100 tahun, tanah yang tadinya miskin zat hara dapat mengumpulkan semua elemen yang diperlukan untuk tumbuhnya tanaman, sehingga akan tumbuh tanaman yang baru. Tetapi tidak seluruh pelosok bumi yang dapat merasakan curahan air hujan jatuh. Allah lah yang maha menentukan lagi maha berkehendak dan berkuasa. Lantas, kita sebagai manusia mengapa menyombongkan diri, sementara kita juga merupakan apa yang Allah kehendaki? Maka dari itu, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah dan jauhi segala larangan dari Allah. Ingat, jangan sombong. Kenapa? Karena Fir'aun saja bisa semudah itu Allah tenggelamkan dengan kesombongan. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang selalu ingat bersyukur dan tidak lupa kepada Sang Pencipta. Yang selanjutnya ada peristiwa mengembun. Peristiwa mengembun ini yaitu peristiwa perubahan wujud zat dari zat gas menjadi zat cair. Nah, peristiwa mengembun ini terjadi karena adanya penurunan suhu atau pelepasan panas yang dialami benda tersebut. Contoh dari peristiwa mengembun yaitu es batu yang diletakkan di dalam gelas, maka lama-kelamaan akan ada butiran air di bagian luar gelas. Kemudian butiran air atau embun di daun pada saat pagi hari ataupun malam hari. Yang selanjutnya ada peristiwa menyublim. Nah, apa sih peristiwa menyublim itu? Peristiwa menyublim adalah peristiwa perubahan wujud zat dari zat padat menjadi zat gas. Nah, contoh dari peristiwa menyublim ini adalah kapur barus. Kapur barus jika kita letakkan di kamar mandi, maka lama-kelamaan akan habis. Kenapa? Karena menguap menjadi zat gas.
Nah, peristiwa menyublim ini terjadi karena adanya peningkatan suhu yang dialami benda tersebut. Yang selanjutnya ada mengkristal. Mengkristal yaitu perubahan wujud zat gas menjadi zat padat. Nah, peristiwa mengkristal ini terjadi karena adanya penurunan suhu atau pelepasan panas yang dialami benda tersebut. Contohnya yaitu terbentuknya salju dari butiran-butiran air di langit. Kemudian pada saat proses pembuatan es kering atau dry ice, dan ada juga proses pembuatan garam, serta ada proses untuk memadatkan kapur barus yang sudah menjadi gas dengan metode kristalisasi. Nah, cukup sampai di sini saja pembelajaran kita. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah untuk kalian pahami. Maka dari itu kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu hamasah ya, selalu semangat untuk anak-anak ustazah semuanya.